Sesuai dengan komitmen kita, hujan guntur beladik angin bertepas tetap di tempat. Setuju? Kepada yang dimuliakan Kiai Mangku Raga Dilaga dengan hormat dan mulia dipersilakan. Bapak Ibu hadirin para undangan jamaah sekalian, dimohon untuk dapat mengkondisionalkan diri, wabil khusus dalam kondisi yang hujan ini, untuk tidak beranjak di tempat posisi manapun kita berada. Mudah-mudahan tercurah rahmat, inayah serta maghfirah Allah dari Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan tausiah yang beliau sampaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para habaib, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Datang mereka malam ini dari Pontianak, dari kampung halaman, dari kota, dari pesantren. Mereka datang kemari ingin melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dengan cucu-cucu Rasulullah, bukti cinta kita kepada keturunan Rasulullah, bersama pula hendaknya kita nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Para ulama, para kiai hadir malam ini. Mereka tidak menuntut ilmu karena mereka sumber ilmu. Mereka datang karena ingin menyambung tali silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, fayunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, yang malam ini menyambung tali silaturahim, bertambah umur dan bertambah rezeki. Abdul Somad tidak menceramahi orang Ketapang. Abdul Somad tidak berceramah di kerajaan Matan Tanjung Pura. Abdul Somad datang ingin menyambung tali silaturahim. Bukan tanggung perjalanan ini, 3 kali naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang. Rasanya terkabul doa waktu kecil-kecil dulu ingin naik pesawat. Dulu kalau jam 11 lewat pesawat di atas kampung kami, adik-adik, anak-anak, kawan-kawan berlari-lari, pesawat, doa biar naik pesawat. Rupanya mau ke Ketapang. Sampai di Ketapang, apa yang berbeda? Tak ada. Bentuk pakaiannya sama, baju orang Melayu. Bahasa yang dipakai sama, bahasa Melayu. Bedanya di sini ada kue jorong-jorong. Jadi walaupun jauh dari ujung Sumatera menyeberang Pulau Jawa sampai ke tengah Kalimantan, tepat di Kalimantan Barat, tapi ternyata menjumpai umat yang sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam ini yang datang dari jauh, datang ke kota, yang sesama kita, kalaulah tidak dibuat acara ini, tidak jumpa saya dengan Bapak Bupati atau yang mewakili, tidak ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, tidak berjumpa dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda orang besar sama orang kecil? Yang besar dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Rupanya saya selama ini di mana-mana dianggap kecil, karena yang di mana-mana dipanggil nama. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad, di mana-mana dipanggil nama. Tapi begitu sampai di Ketapang, tidak lagi dipanggil nama, tapi dihimbau gelar. Orangnya boleh kecil, tapi namanya sudah besar. Di mana? Di Ketapang. Diberi saya gelar Kiai Mangku Jaga Dilaga. Kiai Mangku Jaga Dilaga. Kiai Mangku Jaga Dilaga. Mau tahu artinya? Tanya sesepuh tokoh masyarakat Matan Tanjung Pura. Jadi kalau selama ini ragu menulis Kiai Haji, sekarang sudah boleh tulislah. Bukan cuman Kiai Haji, panjang. Kiai Haji Mangku Jaga Dilaga Abdul Somad Datuk Sri Ulama Setia Negara LCMA. Makanya sampai sekarang saya tidak punya kartu nama, karena kalau saya punya sebesar amplop. Begitu orang Ketapang memuliakan saya. Begitu sampai di airport disambut dengan pencak silat. Apa maknanya? Menunjukkan bahwa orang Ketapang sehat-sehat. Kalau dia sakit tulang mana bisa bersilat? Osteoporosis. Menunjukkan sehat. Makanya pencak silat ini lanjutkan. Ini sekarang banyak orang tidak pede dengan olahraga asal daerahnya. Ikut apa? Taekwondo. Ikut apa? Judo. Boleh, tidak salah. Tapi yang punya kita lokal punya. Cinta produk Ketapang. Ikut silat, latihan silat. Anak SMP, anak SMA, buatkan ekstrakurikuler. Ini yang diikut sumo. Jangan ikut sumo, pakai sempak. Oleh sebab itu maka tadi saya baru belajar bagaimana anak Ketapang yang bersilat tadi bukan orang dewasa. Biasa saya datang disambut silat orang dewasa. Tadi yang bersilat anak kecil. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan masyarakat Ketapang? Hai Ustadz Abdul Somad, sedangkan anak kecil aja begini pandainya, apalagi ayahnya. Macam-macam. Jangan macam-macam sama orang Ketapang. Disambut kalian dengan pencak silat. Diberi pula saya satu golok panjang. Saya mau bertanya segan. Dalam hati saya, apa gunanya ini? Tapi tentu kita LCMA segan bertanya kan. Kasih saya pegang aja. Itu apa lah ini? Rupanya motong tebu. Peci saya dibuka, diganti kain hitam. Selama ini saya datang ke negeri Melaju diberi tanja. Pergi saya ke Kepulauan Riau pakai tanja, tapi di Ketapang tidak pakai tanja. Apa agaknya maknanya? Diberitahu dalam kendaraan, Ustadz Somad, ini adalah pakaian panglima. Ini pakaian orang yang jago bersilat. Dalam hati saya hancur sekali. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di istana Kesultanan Matan Tanjung Pura disambut oleh datuk-datuk tokoh masyarakat, disambut pula oleh Pangeran Ratu Kartanegara, diberikan pakaian juah kebesaran. Memang besar. Apa maknanya?
selama ini Ustadz Somad bajunya biasa saja. Hari ini kami berikan baju kehormatan, bukan untuk memuliakan, mengagungkan. Supaya apa? Supaya orang menghormati ucapanmu. Yang kau ucapkan itu kalam Allah, yang kau katakan itu hadis Rasulullah. Jangan kau pakai pakaian orang biasa, tapi pakailah pakaian kebesaran. Kenapa malam ini tak Ustaz pakai? Panas. Tapi bukan berarti tidak menghormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Melayu. Saya muliakan itu, saya junjung tinggi. Diberikan pula keris, kerisnya dipasang di depan. Cuman saya ragu tadi, saya tanya, Pangeran, ini dipakai sebelah kanan apa sebelah kiri? Saya pegang sebelah kiri, rupanya salah pegang. Sebelah kanan Ustaz, baru saya pegang sebelah kanan. Apa maknanya? Bahwa kalau selama ini ada orang melecehkan engkau, ada orang menyepelekan engkau, mungkin karena kau belum punya keris. Sekarang setelah punya keris dari ketapang, sepelekanlah, jangan macam-macam. Diikat pakai kain kuning, maka disuruh buka. Buka Ustaz. Kenapa? Jangan sampai kita bangga punya keris, begitu dibuka rupanya kayu. Ternyata memang besi asli. Tapi bukan untuk menakut-nakuti orang. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat diri, untuk menunjukkan identitas diri. Lengkap rasanya sudah, dari ujung rambut sampai jubah, sampai pedang, sampai tongkat, sampai keris, sampai nama besar. Apa yang bisa dibalaskan kepada orang ketapang? Tak ada yang bisa diucapkan selain ucapan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas budi baik orang ketapang. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tadi di airport saya disambut, tak terhitung berapa banyak pantun, tapi saya tak diberi kesempatan untuk membalas. Andai pun saya disuruh membalas, yang saya siapkan cuma satu pantun saja. Anak raja memakai katun, katun dipakai berlapis-lapis. Anak raja memakai katun, katun dipakai berlapis-lapis. Aku tidak datang berpantun karena semuanya sudah habis. Siapa yang menghabiskan? Bapak Tuan pembawa acara kita malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudikah menyambut uluran tangan silaturahim Ustaz Abdul Somad? Setahun yang lalu berjanji dengan Ustaz Karnen, Ustaz Somad datang, mesti datang ke Ketapang. Ketika saya diundang ke Pontianak, insya Allah Ustaz, saya akan datang. Kapan Ustaz datang? Tahun depan 2018. Tadi baru saya ingat, Ustaz Karnen, udah berapa lama kita berjanji? Udah setahun Ustaz. Andai lahir anak yang waktu kita berjanji dulu, udah bisa berlari dia sekarang. Tapi ternyata al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang harus dipenuhi. Dengan sampainya malam ini ke Ketapang, rasanya selesailah sudah janji. Andai pun ditakdirkan Allah untuk mati, matilah. Inilah jamaah, kita cerita mati dia ketawa pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang selama ini memutuskan tali silaturahim, sambung. Banyak salatmu di masjid, banyak puasa sunatmu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Jangan sakit hati sama panitia. Ini panitia berbagi kasih. Sebagian dibuatnya tenda, ada tenda, kami kenapa tidak? Jangan gara-gara ini putus silaturahim. Kalau engkau basah, Ustaz Somad pun basah. Kenapa Ustaz basah? Karena memang disediakan pentas, tidak dikasih tenda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita susah untuk bersilaturahim kalau kita merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Betul? Yang di atas ini tidak lebih mulia daripada yang di bawah. Engkau yang di bawah tidak pula hina, wahai saudaraku. Engkau tidak LCMA, engkau tidak kiai, engkau tidak datuk,
tapi niat hatimu bersih, mungkin akhirnya sebenarnya sudah lama hujan lebat itu mau turun, tapi karena lidahmu senantiasa berdoa, dia turun tapi tak deras-deras betul. Takbir itu untuk mengusir hantu. Kalau ada kawan di sebelah yang sudah mulai menguap, mengantuk, takbirlah. Takbir membangkitkan semangat kita, betul? Ustaz Abdul Somad di mana-mana menyampaikan tausiah tak lebih tak kurang dari 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu akan menjawab pertanyaan yang sudah dituliskan di kertas. Setelah itu barulah kita berdoa bersama-sama. Jelas, terukur. Namanya jelas ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Isi ceramahnya jelas, tak boleh keluar dari tema pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Lama ceramahnya jelas, 60 menit, tak lebih tak kurang. Orangnya jelas, gelarnya kiai. Dapat dari mana? Tapang. Bukan cuma kiai, panjang lagi. Kiai Mangku Jaga Dilaga. Bukan tanggung-tanggung, ada yang macam-macam. Spesial tahun baru Islam 1440 Hijrah. Anak raja makan rambai. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di waktu siang. Yang gadis-gadis jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Ragukah anak muda Ketapang tidak bisa memimpin masa depan? Kenapa? Anak Ketapang hebat bersilat. Dari mana Ustaz tahu? Tadi sudah ketonton. Ada yang pandai bersilat, tak pandai baca Quran. Anak Ketapang baca Quran, hafiz, hafal Quran 30 juz. Dipejamkannya mata, nampak ayat-ayat Quran berjalan di kepalanya. Kita coba pejamkan, nampak kepiting. Saya dikasih kepiting sama kiai tadi, padahal suara saya sudah agak-agak hilang. Masuk kepiting sama udang ikan panggang, cas dia balik. Luar biasa. Badannya sehat, otaknya sehat. Sekarang banyak orang salah pasang. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Badan sehat tapi perampok. Badan sehat tapi koruptor. Badan sehat, otak bekudis. Tapi di Ketapang badannya sehat, silatnya mantap, otaknya sehat, baca Qurannya luar biasa. Maka beruntunglah anak-anak lajang yang dapat anak-anak gadis, anak Ketapang. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah berbini, amin. Syarat pemuda masa kini harus dua, harus sejalan. Kita kalau berdoa kan dua, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ada badannya sehat, bersilat jago, tapi suruh baca Quran, ada ngajinya hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi badan letoy, bawaan mau mati. Tapi anak Ketapang tidak. Bacaan Qurannya mantap, silatnya hebat. Ada yang lebih hebat lagi daripada itu? Makan kuat. Gara-gara makan kuat itulah maka silat hebat. Kalau tak makan 100 pun jurus. Sekarang ada orang badan tegap, berotot, tapi melambai. Badan tegap, berotot, mau kemana? Apa namanya? Terlalu keren kalau dipanggil LGBT.
Lencong terlalu keren, sadom terlalu keren, penyuka lobang tai. Itu nama yang cocok sama dia. Jangan lagi pakai basa-basi, jangan lagi pakai lipstick, jangan lagi pakai kata-kata lembut. Ustadz Somad ini tidak sopan. Bicara di depan Bapak Ketua DPRD kenapa begitu? Bicara di depan Habib mengapa begitu? Bukan kata-kata saya, itu kan memang selera dia kan? Ya kan? Oleh sebab itu anak muda ini mesti diselamatkan. Pertama, selamatkan dari buta huruf Al-Quran. Qori kita sudah mencontohkan. Yang kedua, selamatkan badannya sehat, jangan sampai kena virus penyakit HIV AIDS. Kalau sudah kau kena HIV, penyebaran HIV disebabkan oleh hombreng. Lewat anak gadis cuek aja dia, pas lewat anak lajang meniti alien. Kalau kalian yang lajang-lajang tak berselera sama anak gadis, siapa yang mau menikahi mereka? Terpaksalah kami nanti. Oleh sebab itu maka kalian yang lajang-lajang ini, kalianlah harapan. Kalau Ustaz Abdul Somad tak bisa diharapkan lagi. Ustaz Abdul Somad sudah punya cita-cita sampai mati mau jadi ustaz. Banyak pula yang mengaminkan. Ustaz Abdul Somad sudah mentok sampai mati jadi ustaz. Ini pun bisa tablik akbar ceramah paling dalam 10 tahun ini. Assalamualaikum. Masih kuat lagi. Siap bela ulama, siap bela Islam, siap bela Al-Quran. Takbir. Paling 10 tahun. Lewat 10 tahun udah takut. Siap. Tapi Abdul Somad tidak akan keluar dari koridor. Dia hanya akan menjadi ustadz dunia akhirat. Doakan. Siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan? Pemuda hari ini. Makanya kalian harus sekolah. Sekolah apa? SMP. Sekolah apa? SMA. Pelajaran agama apa? PAI. Pendidikan Agama Islam. Seminggu berapa kali? Sekali. Kadang-kadang murid tak masuk, kadang-kadang guru tak masuk, kadang-kadang dua-dua tak masuk. Mana kalian mau paham agama? Akhirnya tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, isi kepala kosong melompong. Doktor, profesor, tapi tak tahu agama. Akhirnya siapa gurunya? Dimas Kanjeng, Lia Eden, Ahmad Musadek, dukun, hantu, setan. Ustadz nyebut-nyebut nama mereka, tak takut Ustadz kalau disantetnya nanti Ustadz. Apa saya takut? Saya datuk, saya kiai, keris saya 2. Sombong kali Ustadz Somad. Ustadz Somad itu hanya kucing kecil saja. Dia kucing kecil. Kenapa harimau-harimau takut? Karena ada singa besar di belakang. Dia kucing kecil, tak sampai 50 kilo berat. Tapi harimau-harimau minggir. Kenapa? Di belakangnya ada singa besar. Siapa? Habaib dan para ulama. Tapi Ustadz Somad ini kurang ajar. Sudah dibela habaib, dia bela ulama, di belakangnya pula habaib. Coba tengok rekamannya baik-baik. Sebelum saya maju tadi, coba tengok. Sebelum saya maju, saya angkat tangan. Nah, ingat, begitu cara kalau maju sama orang tua. Ini kan semua mereka mengangguk. Waktu saya angkat tangan mereka mengangguk. Maka saya berani. Andai ada satu tadi waktu saya gini dengan gini enggak, ini saya ceramah. Assalamualaikum. Dari kecil saya dulu dinasihati mak saya. Dari kecil lagi. Mat, nanti kau sudah besar, kau berjumpa dengan Sayyid.
perempuan syarifah, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Kalau mereka bersuara, jangan kau bersuara keras. Kalau mereka berjalan, jangan kau di muka. Kalau mereka duduk, jangan kau berdiri. Mereka itu keturunan Nabi. Kalau kau lawan, kau kualat. Kalau kau di muka, punggung kau berbisul. Dari kecil mak kita sudah mengajari menghormati para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Muliakan mereka, muliakan para ulama, muliakan keturunan Rasulullah. Ada di antara mereka yang mengalir darah Nabi dalam badannya, tapi ada pula di antara mereka darah Nabi tak ada mengalir. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Nabi, hadis-hadis ucapan Nabi mengalir dari mulutnya. Itulah dia siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Kenalkan anak kita pada habaib, kenalkan anak kita pada ulama. Melalui apa? Pendidikan, namanya pesantren. Ustaz pernah masuk pesantren? Pernah. Tamat? Tidak. Masukkan anak-anak pesantren. Andai saya tamat pesantren, nama saya tidak akan LCMA, pasti nama saya Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Karena tak tamat pesantren itulah maka LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Kalau bapak ibu anaknya mau doktor, anaknya mau profesor, anaknya mau besar, maka masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan menjadi pemimpin masa depan. Enggak maulah anak kami di pesantren Pak Ustaz. Paling-paling nanti tamat pesantren jadi ustaz. Kurus macam Ustaz Somad. Tamat pesantren jadi polisi bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bayangkan kalau dia tamat pesantren, pasti dia lulus polisi. Dadanya bersih, di pesantren dia tak merokok. Ini SMP cabut kelas 1 udah 2 bungkus sehari. Waktu di ronsen dada mau tes polisi, mohon maaf anak bapak tidak diterima. Kenapa pak? Berawan. Telinga dulu waktu masih kecil, jangan tindik telinga, nanti tak lulus masuk polisi. Dulu begitu, tak tahu sekarang. Menunjukkan bahwa suara sampai ke sana. Otaknya bersih. Kenapa? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, cabut, masuk ke mall, masuk ke toko, pergi ke sana, cabut sama kawan-kawan. Apa yang dia beli? Lem kambing. Di pesantren dia terjaga, terpelihara. Ini Ustaz Somad menyepelekan anak SMP, anak SMA. Saya tidak menyepelekan. Ini berdasarkan data dan fakta. Tapi di sana, di Ketapang baik-baik. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita ini. Bapak pergi pagi, pulang petang, beras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukan. Sibuk mencari nafkah, betul? Ibu pula sibuk acara arisan keluarga, seminar lokakarya, keluar kota. Maka tidak ada yang menyelamatkan anak-anak kita pemuda hari ini selain daripada pondok pesantren. Ustaz Somad, kenalkan, ini Bapak Wakil Bupati. Pak Wabub, apa kabar Pak Wabub? Sehat? Pak Wabub, gimana keadaan? Alhamdulillah. Saya tamat dari Gontor Pak Ustadz. Masya Allah, tamat Gontor Ponorogo. Gontor 3 kelebihannya: bahasa Inggris mantap, bahasa Inggris oke, bahasa Arab lancar, Quran ada hafalan Al-Quran di Gontor. Mau anak kita punya 3-3 masukkan ke pesantren. Pak Ustadz, saya ini goblok, saya ini bodoh, tidak sekolah agama, tapi saya mau balas sakit hati saya, anak saya masukkan pesantren. Begitu. Ini banyak orang sekarang enggak. Saya dulu bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Habib, ini anakku Habib, ku serahkan dia pada engkau berkhidmat.
Mudah-mudahan dia menjadi soleh. Doakan, tiupkan kepalanya Habib. Basi dia bekas air minum untuk ngalap barokah. Jadikan dia sebagai orang-orang yang berkhidmah untuk cucu Rasulullah. Begitu. Ini tidak. Anak dikasih apa aja? Ayah minta gadget. Nih 15 juta. Canggih HP-nya. Kita ngidupkan dipencet, dia enggak, batuk aja hidup. Yang belikan HP nanti setelah kejadian baru, Ustaz tolong doa, Ustaz. Doa apa? Doa apa? Doa apa? Doa supaya anak berhenti kecanduan game online. Pagi, petang, siap malam, pintu kamar berkunci, menembak musuh yang tak mati-mati. Hayya 'alas shalah. Nak, makan nak, nasi udah siap. Akhirnya berlinang air mata menjumpai Ustaz. Ustaz, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Sakitnya apa? Jantung koroner? Enggak. Diabetes meletus? Tidak. Asam urat? Tidak. Pening kepala? Tidak. Lalu apa penyakitnya? Game online, PlayStation. Iya Pak Ustaz. Yang membelikan HP siapa? Saya. Yang membelikan paket 4 GB siapa? Saya. Yang membiarkan dia main pagi, petang, siang, malam siapa? Saya. Sekarang dia sudah sakit, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Kitalah yang sudah merusak anak-anak kita ini. Betul? Banyak yang ngaku. Sayang kepada anak, bukan kau belikan apa yang dia mau, dibelikan motor. Belum cukup umurnya, tak tahu dia mengendalikannya. Ayah nggak sayang sama adiknya. Datang pula bini, kasihlah bang, kasih. Kalau abang memang sayang, abang simpan-simpan duit untuk apa? Mau kawin lagi? Kasih anak kita, kasih. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukannya. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Akhirnya si abang tak tahan, dibelikan. Bagus-bagus, suaranya pelan suaranya. Dipotong knalpot. Ada atuk-atuk yang mau sakratul maut mati kontak. Pakai ke sana, bukan pakai helm, tidak pakai helm, STNK tak ada, knalpot dipotong. Anak-anak muda, kalau kalian mau pergi, yakinkan pakai helm standar SNI, yakinkan berbunyi klik baru jalan. Pesan Kepolisian Republik Indonesia, bawa SIM manapun pergi. Saya kemana-mana SIM saya bawa nih. Walaupun saya naik pesawat 3 kali. Ini tak ngurus SIM, tak pakai helm. Di situ orang sedang sholat maghrib, disitulah digasnya di depan maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang terkejut satu di situ, mampus gitu. Amin. Mati. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak Haji ada kecelakaan. Siapa? Itu yang ngegas tadi. Mampus di situ. Orang mati syahid, kau mati outside. Mau menjadi pemimpin masa depan. Ingat, kita akan persaingan global. Orang Vietnam sudah latihan nyupir, nyetir, driver. Mereka akan bersaing menjadi supir taksi di Indonesia. Orang Vietnam sudah belajar bahasa Jawa karena dia tahu mayoritas kita orang Jawa, Pulau Jawa. Mereka belajar bahasa Jawa, mereka belajar bahasa Melayu, mereka nyetir. Tahun 2020 World Trade, persaingan global, mereka akan menyerbu pasar. Super taksi pun kita tak bisa.
Jangan sampai anak cucu kita jadi tukang cuci piring. Na'udzu. Bukan berarti nyuci piring itu hina, tidak, itu halal. Tapi negeri ini negeri kita. Untayan zamran katulistiwa, gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Betul? Oleh sebab itu maka tema malam ini memang luar biasa. Saya biasanya ceramah biasa di luar, tapi malam ini diberikan tema luar biasa. Pemuda hari ini, anak-anak muda hari ini, kalau ditengok satu-satu, memang lebih banyak anak muda. Bagi yang tak bisa menengok karena rabun, bisa dites dari bunyi takbirnya. Pejamkan mata, dengar baik-baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak muda. Orang tua mana bisa kuat macam itu? Coba tes. Pergi kalian besok ke panti jompo. Suruh atu-atu itu takbir. Bapak takbir ya, buat kuat. Allahu Akbar. Bangga kita hari ini, anak-anak muda yang ingin dirusak oleh Yahudi. Mari kita rusak anak muda. Dengan apa mereka rusak otaknya? Mari kita rusak otak anak muda dengan www.youtube.com. Mereka buat YouTube, mereka sebarkan ceramah-ceramah liberal, sekuler, ateis, komunis untuk merusak kepala anak muda. Tapi apa yang dicari anak muda? Somat, enter. Begitu dapat sinetron Bang Somat. Mari kita rusak kepala ibu-ibu. Mereka kan suka ngerumpi, ya. Kalau ke rumah orang kan payah, ya. Mari kita rusak supaya tangannya tak berhenti asik main. Gimana caranya? Kita sebarkan satu program. Apa nama programnya? WhatsApp. WhatsApp. Mulutnya berhenti, tangannya main WhatsApp. Disebarlah program WhatsApp. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di grup-grup mereka menebarkan video-video puas Ustaz Somad. Akhirnya anak-anaknya ikut nonton. Waktu si ibu nonton ceramah, anaknya ikut nonton. Makanya jangan heran kalau Ustaz Somad ceramah, datang anak-anak kecil, Ustaz, Ustaz. Kenapa anak itu kenal Ustaz? Karena emaknya nonton ceramah. Saya mudah aja, saya mudah nandai. Kalau ada anak-anak tidak kenal, berarti itu emaknya nengok kiong racun kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mantap ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dipegang dua-dua? Satu aja. Inilah kadang panitia ini, awak dikerjainya juga. Udah 30 menit mikrofon nih dua-dua dipegang. Padahal suaranya itu juga. Akan datang dites dulu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rusak anak muda ini. Pakai apa kita rusak? Pakai www.google.com. Tapi ternyata Twitter, BBM, WhatsApp, kita rusak mereka pakai ini. Apa namanya? Instagram. Malah mereka menjadi followernya Ustadz. Memang Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Instagram Ustadz? Itu yang followernya 5 juta. Tapi saya tak tahu main Instagram. Sampai sekarang saya tak punya passwordnya. Nengoknya pun saya tak tahu. Siapa itu? Jamaah. Jamaah adik-adik kita. Mereka kita buat supaya Ustadz ini gaul, kata dia. Oke. Tapi penampilan tak bisa dirubah. Internet bisa, Twitter punya, Instagram punya, FB punya, Facebook punya, WhatsApp punya. Rambut Ustadz kami buat gaya-gaya, tak usah, biar gini. Pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Ustadz kenapa tak pakai jubah? Kenapa tak pakai kain? Tadi saya jalan dari ujung itu ke sini, andai saya pakai kain, udah tanggal lah.
Banser di kiri, FPI di kanan, Satpol PP di depan, pemuda Pancasila di belakang. TNI mengawasi dari jauh. Nengok, Pak polisi mengamankan sekeliling dari atas. Jangan-jangan sniper di situ. Ini macam-macam tembak. Udah jelas alasan kenapa saya tak pakai kain kan? Jangan nanti Ustadz Somad ini tak menghormati ketapang. Udah jelas ketapang banyak ulama, banyak habaib. Kenapa pakai celana panjang? Tak hormat, tak sopan. Jangan sampai tanggal. Aslinya tidak hormat di negeri Melayu, di negeri habaib, di negeri ulama pakai celana. Andai pun pakai celana panjang tetap pakai songket. Pakai songket. Songket yang belum nikah sama yang sudah nikah beda. Anak lajang songketnya di atas lutut. Kalau udah nikah di bawah lutut. Kenapa di atas lutut? Kalau ada yang macam-macam mudah membuka silat. Makanya ibu kalau mau pergi undangan suaminya tengok songketnya di mana. Kalau dipakainya di atas lutut, waspadalah. Nanti dia membuka sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merusak pemuda sekarang? Pemuda hari ini, apa yang merusaknya? Yang pertama, narkoba. Narkoba yang kelas bawah, kelas ekonomi, lem. Makanya yang udah kena lem, tangkap dia. Buat programnya kerjasama sama Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Pak Kapolres, Pak Dandim, Ormas, Banser, PP, FPI duduk bersama. Duduk bersama, judul ceramahnya mau dibawa kemana hubungan ini? Kita tidak gagah-gagahan seragam, kita tidak ingin menunjukkan kehebatan, tapi kita selamatkan anak bangsa yang sudah kena narkoba ini. Sepakat? Diawasi dulu yang pertama nih, lem. Kita kumpulkan berapa yang sudah kena lem kambing, kita ganti jadi lem tepung kanji. Kasih kelapa sama gula merah. Jadi dia tidak terlalu jauh. Masih lem juga. Kalau yang kena lem, ini kami kasih. Namanya lem syariah. Jangan pakai lem konvensional lagi. Ini yang merusak. Cabut mereka sekolah, dipakainya lem. Itu di atas kamera. Yang dua mata di atas itu kamera, bukan hantu. Semua naikkan tangan kanan ke atas. Tunjukkan semua ke atas. Ambil HP, hidupkan senternya. Keluarkan semua HP, hidupkan senternya. Semua hidupkan. Naikkan ke atas. Tunjukkan kepada seluruh dunia, bintang-bintang sedang turun dari langit ke bumi. Turun di Ketapang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marak menyala. Ada turun dah. Allahu Akbar. Indah, amazing, luar biasa. Ramai-ramai ini apa tujuannya? Saya tidak ingin tiba-tiba teknisi drone habis acara ngasih tahu, mana gambar tadi malam menyala. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera mati. Harus ada hasilnya. Kalau tak ada hasilnya belum tentu momen-momen ini bisa diulang sekali lagi. Betul? Bisa jadi kita ramai. Turun hujan lebat, tak jadi. Hujan tak turun, orangnya ramai. Ustadz demam, sakit kepala. Belum tentu jadi. Kalau Allah tidak membuat ini bisa berkumpul, siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Betul? Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini. Saya pernah ceramah di satu masjid, ramai jamaahnya. Begitu selesai acara, semua cari absen. Rupanya di absen bupati. Patut ramai. Saya pernah juga datang acara, ramai orang. Rupanya habis acara pembagian kain sarung. Kalau mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang banyak, sulitnya mengumpulkan orang banyak, kalau Bapak Ibu mau tahu sulitnya mengumpulkan orang banyak, tanya sama caleg-caleg. Betul? Susah.
Kadang udah disiapkan sembako, tak juga datang. Disiapkan baju kaos, tak juga datang. Disiapkan mie instan, tak juga datang. Dipanggilkan artis dangdut pakai rok pendek, tak juga datang. Disebar duit, baru datang. Tapi insya Allah di Ketapang itu tidak ada, ya kan? Anak mempan. Kenapa? Karena anak muda Ketapang badannya sehat, otaknya sehat. Orang otak sehat tak mau ngambil duit haram. Pilkada sudah selesai, tapi di depan mata masih ada namanya pileg. Pileg itu hampir demam. 5 yang mau dipilih: DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Semuanya anak-anak bangsa yang baik-baik, tapi yang dipilih adalah yang terbaik. Ustadz Somad nampaknya bicara politik. Somad tidak pernah menyebut partai. Pernah Abdul Somad menyebut partai? Somad tidak pernah menyebut nomor. Pernah Somad menyebut nomor? Abdul Somad tidak pernah menyebut warna. Abdul Somad hanya menyebut sifat. Pilihlah wakil rakyat, pemimpin yang sifatnya menolong agama Allah. Ustadz Somad mau kampanye? Tidak, saudaraku. Abdul Somad tak perlu kampanye. Dia tak kampanye aja dipilih orang. Termasuk orang Ketapang. Tak ada saya sangkut-sangkutkan foto saya ke pokok kayu. Abdul Somad hanya ingin agar anak bangsa yang punya bakat politik, yang hebat manajemen politik, yang cerdas otaknya, didudukkan dia di atas kursi parlemen. Setuju? Ustadz, kenapa pecandu narkoba bisa jadi anggota DPR? Karena engkau tidak mencoblos. Yang ngaji tidak mencoblos, yang wirid yasin tidak mencoblos, yang sholat tahajud tidak mencoblos. Tapi ingat, yang pecandu narkoba mencoblos, maka akan naik pecandu narkoba, karena yang memilihnya orang sakau. Betul? Beda antara cara pandang pedagang dengan politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan jilbab laku, ini kalau jual batu cincin laku ini. Tapi kalau politikus beda cara pandangnya. Melihat orang ramai keliling begini, ini bisa 3 kursi ini. Maka umat Islam wajib punya kekuatan. Setuju? Jangan selesai pengajian, gimana pengajian tadi malam? Kenapa? Hilang selapku. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, basah. Bukan itu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan. Betul? Apakah umat Islam kalau punya kekuatan lalu dia menganiaya minoritas? Tidak ada. Kalaulah umat Islam punya kekuasaan, punya kekuatan, lalu dia menganiaya minoritas, merusak kesatuan, merusak NKRI, sudah lama NKRI ini bubar. Betul? Umat Islamlah yang paling toleran di atas muka bumi. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Ustadz Somad itu radikal, itu Ustadz Somad itu aliran keras, itu Ustadz Somad itu suaranya saja yang keras, hatinya lembut, brother. Siapa itu yang keras-keras? Kalau beda agama, tidak satu agama, hancurkan rumahnya, larikan bininya. Ada ustadz ceramah macam itu? Kalau ada ustadz ceramah macam itu ustadz senior. Apa itu? Senang istri orang. Kita selalu menceramahkan, berbuat baiklah kepada tetangga, sambung silaturahim kepada tetangga. Ustadz Somad, ya, kami kemarin hewan kurban. Kenapa? Pembagian hewan kurban. Iya, kenapa? Ada tetangga kami non muslim, boleh enggak kalau dibagi hewan kurban? Bagi hewan kurban kepada non muslim. Tapi ini kan ibadah Pak Ustaz.
Datang Asma. Asma pakai hamzah. Asma nama orang. Kalau tak pakai hamzah sesak nafas. Asma. Asma namanya. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Makku datang, dia non muslim, tak seagama dengan aku. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan non muslim? Kata Nabi, siliha, sambung. Hai engkau yang anak-anak muslim, orang tuamu non muslim, sambung silaturahim. Siliha, sambung. Afa u'tiha, boleh ku beri dia hadiah, boleh ku berikan dia kain, boleh ku berikan dia makanan. I'tiha, beri dia hadiah, beri dia makanan, beri dia kain, silakan. Boleh saya bertamu ke rumahnya, silakan. Tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, aku tak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, aku pun tak menyembah apa yang kau sembah, lakum dinukum. Ya deh. Tapi bertetangga dengan Konghucu, sekantor dengan Kristen, berjual beli dengan Katolik, maka ini adalah ruang ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, bersaudara, sama-sama manusia, saudara kita. Jangan nanti ada kecelakaan bermotor, jatuh dia, pas mau nolong tanya dulu apa agamamu. Orang sudah mau mati, angkat dia, bawa dia ke rumah sakit, berikan darah, tapi tanya dulu dokter golongannya apa. Dia asal-asal kasih aja, rupanya salah, keracunan, mati dia. Ustaz Somad golongannya apa? Waduh, saya pun tak tahu golongan darah saya apa. Periksa dulu Ustaz, ditusuk dokter ujung jari saya, dites, wah darah Ustaz darah yang paling mahal. Apa? AB. Saya pun bangga, ternyata mahal. Apa kata dia? Ini payah nyarinya Ustaz, cepat mati gitu. Awal udah bangga tadi. Yang penting masih darah merah. Sekarang orang selalu membanggakan, aku darah biru, aku darah biru. Kalau darah biru siapa mau menyumbang darah? Semua orang darah merah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Yang darah biru itu kalau daging kejepit, coba jepitkan ke pintu, pang, biru, lebam. Kita ini semua sama, semua sama. Bapak, ibu, mau Islam mau non muslim, semuanya berasal dari Nabi yang sama, keturunan Nabi Adam, dari istrinya Hawa, dan Adam dari tanah, bapak dari tanah, ibu dari tanah. Bukan berarti bapak karena lembek dari tanah, ibu karena garang dari emas. Bini-bini yang nunjuk-nunjuk laki, iyalah kau dari emas, aku dari tanah. Sama semua, ibu dari tanah, bapak dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang semuanya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ada yang tanah liat, ada yang tanah sengketa. Insya Allah di Ketapang ini semuanya dari tanah yang baik-baik. Ustaz tahu dari mana? Sudah berapa jam saya di sini, belum ada ketemu yang tak baik. Semuanya baik-baik. Bahkan yang non muslimnya pun tadi waktu lewat mereka melambaikan tangan, nampak ketiaknya. Tanya, itu kenapa tak berjilbab? Itu non muslim Pak Ustaz. Artinya hubungan kita masih baik. Ustaz kok nengok? Saya tidak nengok, tertengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya ngurus agama kita, yang kita urus anak-anak bangsa kita, yang kita urus adalah umat kita. Ketika saya berbicara, pilihlah wakil rakyat yang beriman, pilihlah wakil rakyat yang memperjuangkan Islam. Yang lain boleh sakit hati? Tidak, salah sendiri. Kenapa dengar ceramah saya? Ketika pendetamu ceramah di gereja, ketika biksumu ceramah, toh aku tidak pernah mencari-cari.
Apa beda ceramah mereka dengan ceramah Ustadz Somad? Ceramahku streaming. Itu saja bedanya. Sementara ceramah saudaraku mungkin tidak di-streamingkan, sehingga orang lain tak tahu. Aku dibicarakan semua aku sebutkan. Maka ketika aku bicara tentang ini, Bencong marah. Karena Bencong dengar juga. Kenapa dia dengar ceramah Ustadz Somad? Dia dengar ceramah itu bukan mau cari hidayah. Dia mau dengar kapan dia selip lidah, kapan dia salah. Nanti salah aku tuntut ke pengadilan. Kau tak akan jumpa saudaraku. Kalau kau mau cari-cari salah, kau tak akan jumpa. Ustadz nunjuk siapa? Nunjuk kamera. Karena aku berceramah bukan ingin mengejek orang. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kalaupun suara keras, itu hanya untuk mengusir hantu dan setan. Karena sudahlah dingin, sejuk, malam, hujan, suara Ustadz itu pula, ya maaf sekalian. Adapun pengajian kita malam ini, setan datang membawa kipas. Nina kalau tidak mau digigit hantu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu anak muda kita mesti selamat dari narkoba, mesti selamat dari zina. Zina nih sekarang merajalela. Makanya dibuatkan pagar oleh panitia supaya tak bersatu laki-laki dengan perempuan. Mereka untuk menjaga. Mereka menjaga. Mana tahu ada yang pingsan, mereka ngangkat. Kita tak boleh suuzon, husnuzon. Maka dibuatkan pagar besi. Tadi ibu-ibu berteriak, Bapak TNI duduk, jangan. Nah, sekarang berdiri saya di sini. Tak perlu mereka duduk, cukup semuanya terjaga. Bapak-bapak dari TNI Polri ingin menjaga anak perempuan, anak-anak gadis supaya jangan dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Betul? Dan mereka jaga keamanan di sini. Maka jangan macam-macam. Nanti kalau ada TNI Polri bertanya, anak siapa yang kau bawa? Mau pergi kemana? Itu anak siapa? Ngapain kau resek? Ayahnya aja ngasih. Kenapa kau yang ribut? Ini dia sedang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anakmu adalah anakku, sebagaimana anakku begitu juga dengan anakmu. Melihat anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi jangan sampai nengok bini orang macam bini kita. Itu namanya amin. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak. Jangan kita berprinsip asal bukan anak aku. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Tapi insya Allah ini malam libur nih. Malam libur nih kan? Malam apa nih? Malam Ahad ini. Malam Ahad, malam libur. Bisa pula anak muda, anak lajang tidak pacaran. Kan luar biasa. Luar biasa. Entah malam ini aja. Apa kata anak-anak muda yang lain? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Tapi di Ketapang berapa banyak cewek-cewek cantik yang tadi sore sudah yang jadi kita jalan malam ini. Tidak ada jalan-jalan. Pokoknya aku sudah hijrah. Malam ini kita ngaji. Sebentar aja yang tidak ngaji. Terus kita nggak jalan. Habis ngaji baru kita jalan. Hijrah harus total. Kami kan pacarannya tetap menjaga Pak Ustadz. Ini pacaran syariah loh. Tidak ada itu, tidak ada. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak senyum dong, kenalan dong, tukar nomor HP dong, jalan dong. Akhirnya kau pun jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, gembong masuk angin.
Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah sakit masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang sakit pinggang, yang gembung masuk angin, tak bisa makan, tak bisa minum, mual muntah, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kira-kira pacaran itu yang rugi laki-laki apa perempuan? Jaga anak-anak gadis kita, jaga anak gadis kita. Jangan sampai pakai pakaian yang tidak diridhai Allah. Pakai jilbab panjang. Jilbab panjang macam mana? Macam jilbab orang ketapang. Ini tak pakai jilbab. Orang barat tak pakai jilbab putih. Ini udah hitam berkurap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemuda hari ini, bayangkan yang ngelem hari ini SMP, SMA tentu karirnya naik. Pertama ngelem, kalau udah SMA pelanjing gila, S1 sabu-sabu, S2 di atas itu lagi gila. Bayangkan kalau yang pecandu narkoba, duitnya banyak, dibayarnya orang, money politik, bisa dia jadi anggota dewan. Sidang paripurna, APBD kita pakai untuk bukulnya wakil mati. Kita tidak tinggal di negara kerajaan Melayu, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Matan Tanjung Pura, betul? Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak sistem monarki, bapak mati anak jadi raja, tidak. Kita pakai sistem demokrasi. Demokrasi itu apa? Suara terbanyak itulah yang menang. Makanya orang baik mesti memilih. Kalau tidak, maka akan naik perampok menjadi raja penyamun. Betul? Oleh sebab itu maka ke depan mesti melek. Pilkada sudah berlalu, itu beda pilkada sama pilkabe. Pilkabe kalau lupa jadi, pilkada tak jadi. Tadi saya mulai ceramah kurang 15, sekarang kurang 5. Berarti rupanya saya sudah ceramah 70 menit. Banyak lagi pertanyaan. Pemuda hari ini adalah pemuda yang pandai bersilat. Amin. Pemuda hari ini pemuda yang hafal Quran, pandai mengaji. Amin. Pemuda hari ini pemuda yang selamat dari bonceng-bonceng wanita yang tak mahram. Pemuda hari ini adalah pemuda yang selamat dari narkoba. Pemuda hari ini yang kelima, pemuda yang bisa menjaga persatuan. Seandainya panitia tidak bersatu, apa mungkin jadi acara ini? Satu saja panitia ini berkhianat, tak jadi acara. Pasang tenda mantap, listrik oke, satu saja berkhianat, dimainkannya sound system. Jadi acara. Atau yang sound system mantap, yang lampu main, tiba-tiba gelap, tak nampak. Saya berapa kali ceramah macam menceramahi hantu, tak ada jamaah, tak ada, gelap semua, mati lampu. Untungnya saya biasa ceramah di TV. Di TV itu ceramah tak ada orang, kita aja sama kamera berdua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manapun berada, harus takut kepada Allah, takut kepada Allah. Macam orang gila kita di sini. Tapi malam ini sempurna semuanya. Pernah saya ceramah, pentasnya mantap, tapi jamaahnya dibuat jauh. Nah ini kan dekat langsung, nampak mata jamaah.
Ini buat jamaah jauh. Saya tanya, kenapa dibuat jauh? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bukan orang jahat. Yang ikut pengajian ini kan orang baik. Ini menjadi pelajaran bagi panitia-panitia di mana-mana. Kalau mau buat pengajian, kasih kontak jamaah itu bisa lihat nyata. Bahwa khawatir ada serangan mak-mak garis keras, minta foto, mau menarik-narik, cukup dengan bapak-bapak dari TNI, Polri, mereka udah takut insyaallah. Kenapa tidak pemuda Pancasila dengan Banser dan FPI di depan? Karena mereka tak ada pistol air yang ada. Kalau Pak TNI kan cukup dia, walaupun pelornya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelor itu peluru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Saya tadi heran, kenapa ada jual es krim di tengah? Rupanya siap-siap hujan jadi kamera dipasang. Artinya persiapan panitia matang luar biasa. Wahai panitia-panitia tabligh akbar di seluruh Indonesia, kalau kalian mau lihat persiapan yang matang, tengok persiapan di Ketapang. Kenapa dibuat di tanah lapang masjid? Kenapa tidak di dalam masjid? Kalau masuklah orang sebanyak ini meletup masjid. Itu ada jawabannya. Kenapa tidak dibuat di stadion? Kenapa tidak dibuat di tanah lapang? Dibuat di tanah lapang, datang hujan lebat, lari orang semua, batal pengajian. Tapi kalau dibuat di sini, andai turun hujan lebat, tak sanggup orang, pasti lari ke masjid. Bahwa ada di luar basah, ya salah lah, kenapa tak lari tak kencang. Jadi masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya kekurangan tetap ada. Kira-kira kalau mau dicari kurang apanya kurang Pak Ustaz? Kurangnya layar tak ada. Ada layar. Saya mau ngetes aja. Itu layar. Rupanya itu layar. Saya sangka baliho caleg. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar organized by, pakai bahasa Inggris pula, luar biasa, diorganisir oleh Prima, Pemuda dan Remaja Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Patutlah caranya mantap. Rupanya panitianya anak muda tentu dia brilian, cerdas. Anak-anak muda ini harus bangkitkan semangatnya terus. Kalau tidak, pindah aja ke panti jompo. Kadang anak muda ini ditanya, anak muda, kenapa kau tak mau ke masjid? Kenapa kalian tak mau ke masjid? Gak enak Pak Ustadz. Kenapa? Ustadznya jadul. Kami udah datang ke masjid, ceritanya neraka. Neraka. Kami maunya cerita bagaimana membina masa depan. Ternyata bukan salah anak muda, pengurus masjidnya kurang tanggap. Maka buatkan pengajian khusus anak muda. Setelah dibuatkan pengajian, kenapa kalian tak mau juga datang? Kami tak maulah datang, ustadznya Ustadz Somad jadul, pakai sorban, pakai peci. Kami maunya ustadz anak muda lah, macam Ustadz Hanan At-Taki, pakai kopi, pakai gaya macam. Kamu mau yang gitu? Nanti undang Ustadz Hanan At-Taki. Saya yakin banyak yang anak-anak muda ini kecewa malam ini. Tengok, Ustadz jadul. Kayak gini balik lah. Kenapa kau tak balik? Payah keluar. Kenapa tak mau ke masjid? Kami udah muak dengar ceramah. Kami tak mau ceramah. Jadi maunya apa? Kami maunya nonton bareng. Buatkan layar, nonton. Filmnya apa? Tenggelamnya kapal Panderwi. Sediakan tisu. Mana tahu ada yang nangis nengok Zainuddin ditinggalkan Hayati. Balik dari situ meleleh air mata. Kok kenapa?
kenapa nangis? Ingat mantan. Gaya metal, isi Bollywood. Kenapa kalian tak juga datang? Kami nggak mau dengar ceramah Pak Ustadz. Kami kan anak muda, jadi maunya apa? Kami maunya dialog interaktif. Buat dialog interaktif. Bintang tamunya siapa? Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Dokter, Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Pembawa acaranya anak muda. Hi guys, how are you today? Are you ready to rock? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolres. Pak Kapolres, gimana sih supaya anak-anak muda ini berhenti dari narkoba? Menurut saya mudah aja, kata Kapolres. Kalau macam-macam tembak. Oke, anak muda jangan takut dulu, tenang, jangan pucat, jangan pucat. Ini kita tanya sama Bapak Dandim. Pak Dandim, menurut Pak Dandim gimana anak-anak muda biar supaya lepas dari narkoba? Mudah aja. Jangan dipukul, ojo dikeplai, pateni aja. Sama aja gitu. Oh, untuk itu kita dengarkan dari Ibu Dokter. Ibu Dokter dari Puskesmas Kecamatan. Gimana Bu Dokter? Sebenarnya narkoba itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sering-sering kalian pakai, nanti kalian gila mati. Yang ini tembak, yang ini pateni, yang ini gila mati. Ah, mungkin Ustadz agak lembut. Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya kalau kalian pakai itu neraka jahanam tempat kalian. Jadi semua cara dipakai. Bulan ini nonton bareng, bulan depan dengan Ustadz Hanan At-Taqi, bulan depan dialog interaktif, bulan depan kita buat acara apa lagi ya? Semua anak-anak muda bawa motor, terus kita apa? Kita touring. Oh, touring. Tapi di depan tetap pengawalan. Di depan ada polisi, di belakang polisi. Anak-anak muda suka motor. Ustadz pernah buat gitu? Ya, Ustadz bisa naik motor. Datang anak muda, Ustadz besok kita touring ya. Tapi Ustadz nanti kami bonceng Pak Ustadz. Ustadz mau kan naik motor? Dalam hati saya, kok pikir aku tak pernah muda? Dianggapnya kita lahir langsung tua. Nah aja. Begitu turun dari masjid, dia sudah siap. Mana kuncinya sih? Saya naik, saya bawa 120. Baru dia tahu. Nah, bulan depan praktek. Selama ini cuma ngaji. Bulan depan praktek. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Mahal modalnya Pak Ustadz, beli boneka 300.000, tidak usah pakai boneka. Modalnya cuma kapas sama kapur baru. Terus yang mau dimandikan siapa? Cari yang paling bandel sih. Kasih celana pendek, mandikan. Izin sama bapaknya dulu. Pak, anak bapak mandikan. Jarang itu mandikan. Jadi adik-adik sekalian, pertama jenazah dibaringkan. Menyiramkan airnya tidak boleh langsung, karena jenazah itu baru saja sakaratul maut. Diram harus pelan-pelan. Yang paling bagus itu pakai daun bidara, namanya daun sidir. Tapi kalau tidak ada daun sidir, sekarang sudah ada dalam bentuk kemasan minyak sidir. Ditumpahkan, disiramkan. Jenazah nggak boleh senyum. Perlahan-lahan ambil kapas, di ujung kapas masukkan ke ujung jari, korek hidung jenazah, telinga jenazah, gosok tangannya, jangan langsung, tapi harus pakai kain putih, direkam satu kameramen, satu live FB, satu rekam, setelah jadi diedit, masukkan ke www.remajaprimaketapang.com. Barulah berkualitas, bergizi. Meninggal kita, video itu ditonton di seluruh dunia, bisa orang memandikan jenazah emak bapaknya, maka mengalir pahalanya ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Allahu Akbar. Banyak yang siap mau mandi jenazah.
Sekarang dibuat acara penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Bapak tak perlu ikut, karena yang mau diselenggarakan di bapak. Anak-anak muda nih yang perlu. Betul? Nanti setelah selamat kalian remaja, ke depan terserah kau mau jadi polisi, kau mau jadi tentara, kau mau jadi pengacara, kau mau jadi hakim, kau mau jadi gubernur, mau jadi anggota legislatif, mau jadi anggota DPD, silakan, terserah, tak ada kami larang. Terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau akan kembali pulang ke sarang, kembali membangun kota Ketapang yang kita cintai. Tiba-tiba nanti 20 tahun lagi Ustadz Somad diundang ke Ketapang, pas sedang ceramah tiba-tiba turun helikopter. Siapa itu Pak? Itulah ketua remaja masjid dulu Pak Ustadz. Sekarang di mana dia? Nanam kelapa sawit. Nanam kelapa sawit kok bisa punya helikopter? Sawitnya sejauh mata mandang Pak Ustadz. Semua acara ini yang nanggung dia sendiri. Dia nanggung, iya. Masya Allah. Yang mana dia? Itu yang ganteng ya. Dulu tak pernah pacaran Pak Ustadz, tak ada pacar. Sekarang 4 bininya. Ibu-ibu udah mulai tak sedap. Tahu kayak gini ceramahnya balik aja lah. Contoh. Mau marah aja. Akhir-akhir ini banyak terjadi gempa bumi di sebagian daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apakah pertanda bahwa Allah murka kepada umatnya yang banyak melakukan perbuatan maksiat? Sebelum manusia ada di bumi, gempa itu sudah ada. Mana yang dulu? Manusia apa bumi? Bumi. Bumi dulu. Bumi ini kosong dulu. Setelah itu baru dikirimkan Allah Adam sama. Ingat, yang dikirim Allah itu Adam sama. Karena ada juga yang bilang katanya Adam sama Asep. Adam sama Hawa. Mohon maaf Bang Asep. Kumaha atuh dalam. Mangga atur mohon. Jadi sebelum manusia datang, bumi ini sudah ada gempa, sudah ada tsunami. Jadi tidak ada hubungan dosa dengan tsunami. Sebelum manusia datang aja udah ada gempa, maka ada nggak ada manusia mau buat dosa ataupun tidak, gempa sudah ada, tsunami sudah ada, betul? Itulah ciri orang tak beragama. Dia bilang tidak ada hubungan gempa dengan dosa. Pusing kami dengan ceramah. Memang pengajian ini kalau makin malam makin gitu ya. Ada orang-orang yang berkata bahwa gempa dengan tsunami tidak ada hubungannya dengan orang yang berkata begini, syahadatnya mesti diulang karena batal tauhidnya, dianggap alam ini tidak diatur oleh Allah, padahal gempa, tsunami, angin puting beliung itu atas kuasa innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gempa di bumi bergoncang, gempa di bumi. Tapi kalau gempanya di laut, di bawah dasar laut itu gempa, maka air itu bergoncang. Air yang naik ke darat itu disebut dengan, dari bahasa Jepang itu menyebutnya tsunami. Makanya ditulis itu TS, tsunami. Kalau laki-laki Sumanto. Sama apa? Itu semua kuasa Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kalau musibah itu datang, dia tidak hanya menimpa yang zolim saja. Andai naik, na'udzubillah, andai naik air laut itu ke darat, digulungnya, apa bisa dibedakan mana yang sholat, mana yang tak sholat? Rata semua dengan tanah, habis. Walaupun ada beberapa wali-wali Allah, orang-orang soleh yang diselamatkan, tapi ingat,
Itu mesti kita selamatkan negeri ini dengan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yusikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, kalian akan datang beramai-ramai ke tanah lapang berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah. Makanya nanti kalau ada perempuan pakai celana pendek, tidak menutup aurat, ditegur sama temannya, hai kamu pakai jilbab, apa urus-urus saya? Badan saya, yang masuk angin saya, yang kembung saya, ketiak-ketiak saya, kenapa kamu yang ngurus? Memangnya nanti kalau datang angin yang mati kau aja, aku mati juga. Kalau kau aja mati tak apa-apa. Janganlah kasar gitu, boleh lembut. Kalau nanti kau mati juga. Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering main Mobile Legend? Ya Allah, suami-suami yang tetap juga main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Amin. Semua mengucapkan amin. Ya Allah, suami-suami yang tetap juga gila main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah, mudah-mudahan masuk ke dalam hatinya insyaallah. Udah selesai. Tak juga dia berubah, matikanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Banyak yang istrinya udah mulai cemas. Kalian enak aja amin, mati lagi. Saya kalau sempat ada yang meninggal malam ini, saya cabut besok langsung. Padahal jadwal saya besok sampai siang. Tapi kalau sempat ada mati yang tiba-tiba besok pagi datang orang SMS Kiai, Pak Kiai, suami saya yang legend itu mati tadi malam. Langsung saya cari pesawat terpagi. Saya bukan takut apa-apa, dia minta gantikan pula. Hai suami-suami, masih ingatkah kau dulu ketika calon mertua memanggil namamu? Hai Fulan, hai Camry. Kebetulan nama lakinya Camry. Kenapa namanya Camry? Lahirnya 17 Agustus. Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Hai Camry. Iya Bapak, kau sebut nama Allah yang sebelumnya haram kau lihat, yang sebelumnya haram kau tengok, tapi ini menjadi halal atas nama Allah. Mitsaqan ghaliza, ikatan yang paling kuat. Ini bukan kau jumpa di tong sampah. Allah yang menjumpakan kalian. Berapa banyak yang ingin jumpa tak jumpa, betul? Ini kau anggap anak ini jumpa di pinggir parit, di tepi kali. Maka pulang dari sini katakan, bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabnya? So sweet saya. Berubahlah kalian laki-laki. Hai laki-laki yang tetap juga main Mobile Legend, berubahlah kalian. Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 hak. Ibu, adikku, kakakku, makcik, 5 hak kalian pada laki-laki. Pertama, makan. Udah kalian kasih bini kalian makan? Karena udah makan lah maka dia bisa datang. Kalau tidak, yang kedua pakaian. Kalian kasih pakaian yang layak. Udah kasih pakaian? Sekarang banyak laki-laki tak memberi bininya pakaian, dikasihnya rok panjang, resleting belum berpasang. Ketiga, tempat tinggal. Udah kalian kasih tempat tinggal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Kalian didik dia, bukan kalian main Mobile Legend. Kalian didik dia, sholatnya, baca Qurannya. Kesana lah nunjuknya Pak Ustaz. Oh iya, sholatnya, Quran. Yang kelima, kalian perhatikan mereka. Kalian perhatikan mereka, jangan HP itu aja kalian perhatikan. Ingat, sekarang kalian sehat.
sekarang kalian punya kuasa, sekarang kalian punya duit. Sampai masanya nanti kalian akan pensiun, stroke, stres. Siapa yang akan menyuap kalian makan di ruang ICU? Nih. Siapa yang akan mewudukan kalian? Siapa yang akan mendudukkan kalian sholat? Meleleh air mata kalian mendengar azan. Hayya 'alas shalah. Dia dengan sabar membawakan air wudhu ya bang. Sabar bang, nggak apa-apa, tenang. 2 hari lagi selesai nih. Kalau kalian baik sekarang, dia akan baik juga nanti. Tapi kalau kalian kasar sekarang, asik dengan Mobile Legend kalian, sampai masanya kalian sakit, ingat, dia akan datang. Anak kalian sudah pergi, cucu sudah pergi, dia yang akan datang membawa sendok. Ini Mobile Legend. Hayya 'alas shalah. Abang kenapa nangis? Mau sholat. Dulu kenapa sih main Legend aja? Bagaimana cara taubat anak durhaka? Yang kita bicarakan tadi laki durhaka. Yang ditanya anak durhaka. Setelah orang tua sudah meninggal lagi, tak sempat minta maaf. Apakah taubat masih ada? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hai orang-orang yang ibumu sudah meninggal dunia, balik dari sini ziarah. Tidur dulu, besok pagi. Besok pagi ziarah. Ketika sampai di tempat makam itu, yang pertama kau ucapkan salam. Tarik nafas. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa kumul afiyah. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Alangkah baiknya saudaraku yang punya duit, buatkan baliho sebesar ini. Kira-kira sebesar ini berapa cetaknya Ustaz Karni? 200 ribu setahun bisa tahan. Tuliskan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alukumul afiyah. Di sudut buat coblos nomor caleg. Daripada kalian gambar foto sangkut-sangkut pokok kayu, lebih banyak manfaatnya, betul? Saya ngajari aja. Nah, selesai baca doa, datangi kuburnya, baca kul huwallah 3 kali. Kenapa kul huwallah 3 kali? Karena satu kul huwallah sepertiga Quran. Kalau baca 3 sama dengan khatam Quran. Falaq sekali, Nas sekali, Quran sekali. Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhumah emakku. Doakan dia, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi' madakhalaha. Tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita. Ya Allah, lapangan kubur emakku, jadikan dia taman surgamu. Jangan sampai aku tak sanggup minta tolong. Nah, balik dari situ, pergi ke tempat panti anak yatim, sedekah, bawa nasi bungkus. Assalamualaikum Pak yatim. Ya, berapa orang anak yatim sini Pak? Ada sekitar 100 Pak. Keluarkan, aku mau sedekah almarhum Muhammad. Semuanya? Enggak, 3 bungkus aja. Ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Nama sahabat Nabi yang emaknya meninggal itu namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bersedekah Sa'ad. Ayyus sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi kolak durian. Kalau air minum saja sampai, apalagi asam pedas, gulai lemak. Sampai begitu fakir miskin memakan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Meleleh di air liur, meleleh di tenggorokannya, mengalirlah ke makam emak ayah kita.
makanya bersedekah. Yang masih hidup berbakti kalian. Saya bangga melihat anak muda perkasa tetap berotot pakai tatu. Apa itu tatunya? I love my mom. The best, mantap. Kalian yang lajang. Waktu kalian mau meminang perempuan, mesti kau berani katakan kepada dia, I want to marry you. Aku mau menikahmu, tapi kau akan jadi to be a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Aku ingin kau menjadi perempuan yang kedua. Kalau begitu kau duda. Ibuku nomor satu. Aku milik suamiku. Katakan, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Maka kau yang berbakti, kau juga akan dapat anak-anak yang berbakti. Tapi engkau yang tidak berbakti, waspadalah. Saya petugas lapangan. Pada saat ke lapangan kadang tak ada musola karena daerah itu mayoritas non muslim. Ketika masuk waktu sholat kadang saya numpang di rumah non muslim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Ju'ilat lil ardu masjidah. Semua tanah boleh tempat sholat kecuali yang ada najis. Masuk ke rumah non muslim, nampak di situ air tergenang. Air apa nih? Air kencing anakku, tak boleh, najis. Lantainya bersih, keramik, dipel sama pembantunya tadi, kita bentang sajadah sholat, tak apa-apa. Tapi mungkin tidak najis, tapi ada simbol-simbol agamanya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu pada yang tak meragukanmu. Tapi di luar rumahnya ada pokok jengkol, rimbun, di bawah itu lapang. Aku mau sholat di sana. Oh, kau sepelekan rumahku ya? Bukan begitu bro. Aku sholat di bawah pohon itu terasa lebih khusyuk. Sholat di tanah lapang, sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai salam baru kawan ngasih tahu kiblat salah. Saya tanya dulu. Serius sekali. Pak Ustadz, berdosa enggak kita ngikuti adat istiadat yang mungkin tidak masuk akal kita? Contohnya istri saya hamil disuruh buang air ke air berapa telur lilin dan pisang. Tapi kalau tak diikuti kata orang tua dulu nanti anaknya kena apa-apa. Itu mau mengasih makan jin. Ada jin di situ, makanannya telur sama pisang. Ini jin zaman dulu. Jin sekarang brownies. Jin di tempat kita minta kepala kambing. Jin Mesir tidak mau kepala kambing. Ketika gubernurnya Ammar bin As, khalifahnya Umar bin Khattab, tradisi orang Mesir menghanyutkan anak gadis yang paling cantik. Itu menunjukkan jin Mesir itu lebih gatal. Dibuat rakit, anak gadis paling cantik hanyutkan. Datang gubernur Ammar bin As, jangan hanyutkan anak gadis, jangan hanyutkan, haram. Kata orang Mesir, kalau anak gadis tidak dihanyutkan, nanti air sungai Nil ditahan jin, mati kita, gandum tidak tumbuh. Mau makan apa? Mau makan mie instan. Jadi gimana? Hanyutkan anak gadis. Ammar bin As tak tahu cara. Dikirimlah surat ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, ini ada tradisi menghanyutkan anak gadis. Bagaimana ini? Kata Umar bin Khattab, masukkan surat ini ke sungai Nil. Campakkan ke sungai Nil. Sampai suratnya, Ammar bin As penasaran, apa isi suratnya? Dibacanya, ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdullah Umar bin Khattab, dari hamba Allah. Tengok tawaduknya Umar. Dia tidak katakan dari Datu, dia katakan dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalir kau sungai Nil sampai hari kiamat. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan surat Umar itu ke dalam, mengalir air sungai Nil sampai hari ini tak berhenti. Berhentilah tradisi menghanyutkan anak gadis. Jadi kenapa hantu itu tetap leluasa? Karena terus dikasih telur, sehat ya. Dulu di Riau kalau mau membuka hutan,
Maka tradisinya menanamkan kepala kambing ke hutan, digali tanah, masukkan kepala kambing. Datang mufti kerajaan Siak, tapi mufti kerajaan Siak tidak katakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dia tak gitu. Kata dia, apa tradisi kalian ni orang Melayu menanamkan kepala kambing untuk penjaga? Hai hantu segala hantu, setan segala setan, terimalah kepala kambing. Tapi Datuk mufti cerdas. Apa kata dia? Darahnya kita masukkan, karena makan darah haram, darah buang. Kepalanya Datuk, kepalanya biar saya masak. Nanti kalau jin mengamuk, insya Allah tidak. Akhirnya bagaimana supaya jin tidak mengamuk? Dizikirkan. Ratib afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan tunggang langgang. Itulah tradisi. Kalau undangan-undangan pasti kepala kambing dimakan oleh ustaz kiai. Itu asal muasal kenapa kepala kambing. Dulu kepala kambing untuk hantu, bukan ustaz. Begitu kepala kambing dimakan ustaz, ustaz pun berkunang-kunang. Nampaknya hantu sudah mulai mengganggu. Kata dokter puskesmas, bukan hantu, darah tinggi naik. Paham cerita saya ini? Sudah selesai. Jangan lanjutkan lagi tradisi-tradisi ngasih makan hantu. Makan telur juga rupanya hantu. Jangan STMJ. Kenapa orang bisa lama dapat jodoh? Amalan apa yang bisa mendekatkan jodoh? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bagian dari Saya disediakan air minum. Itu air minum saya dengan satu kotak. Itu punya saya kan? Punya saya atau tidak? Tapi saya tak ada usaha untuk mengariknya, membuka botolnya dan menuangkannya ke mulut. Cuman menganga aja. Bisa masuk. Begitulah takdir itu. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak ada itu takdir. Jabariyah mengatakan tidak ada itu usaha. Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir ada, tapi ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Kalian yang lajang-lajang berusaha, kau kenapa tak cari? Kalau memang kata Allah ada dia bos. Sampai mati kau tak begini. Usahalah. Datang ke kiai, kiai santrinya banyak. Kiai, saya sudah selesai S1 kiai. Saya datang sini. Datang. Jangan kalian datang petantang-petenteng. Datang anak muda langsung ke rumah perempuan. Bapak, aku pinang anakmu dengan bismillah. Kau makan bismillah dulu. Kalian bawa lah beki, bawa kiai, bawa Ustaz Karnen. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima bawa tuh. Harus ada usaha. Berusaha aja, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja, nggak mau berusaha, pesong. Maka orang yang selamat dari sombong dan pesong harus ada ikhtiar antara usaha dan doa. Baca surat Yasin tiap malam. Habis baca surat Yasin bertawassul, ya Allah, bibarakati surat Yasin, dengan kemuliaan surat Yasin mudahkanlah urusan jodohku. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Kemuliaan surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Dibacakan pada perkara yang sulit, susah, susah mati, bacakan Yasin, gol langsung. Susah jodoh, bacakan Yasin. Susah bisnis usaha, dipakai orang santet, dukun, warung, bacakan Yasin. Makanya ibu, kalau bapak tuh sakit-sakit, bacakan Yasin. Yasin. Kau mau aku mati ya? 2 gendang ya bang. Kalau abang berhenti main Mobile Legends ini sehat abang. Kalau abang lanjutkan juga entahlah. Bagaimana cara tobat, benar-benar tobat nasuha supaya istiqomah menjalankannya di sisa-sisa hidup, karena saya mau hijrah Pak Ustaz. Yang pertama mandi tobat.
Mandi taubat itu cuma apa Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu cuma apa Ustaz? Nah, anak 3 tak tahu mandi wajib. Sini dekat sungai kan? Nah, pergi ke jembatan. Tadi kami lewat waktu mau ke keraton. Pergi jembatan, niat. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Masya Allah. Bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekalian. Sesudah bersih, sholat sunat usolli sunnatat taubat. Arah kiblat, arahnya penting. Mana kiblat? Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Aku tak hafal iftitah Pak Ustaz, baru taubat. Fatihah aja langsung. Fatihah pun tak hafal. Hah? Oh, ini Fatihah tak hafal. Fatihah ayat apa ku hafal? Inna ataina, inna itu aja. Inna ataina kal kausar. Ayat yang kedua lupa Pak Ustaz. Satu ayat pun salah. Nah, habis itu tasyahud istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa menetes air mata lebih bagus. Tapi bagi yang udah berbini jangan nangis kuat-kuat, nanti terbangun. Abang nangis kenapa? Banyak dosa. Mana ada dosa kita? Kita kan langsung nikah, ta'aruf nikah, bukan sama engkau, sama mantan. Habis tamat riwayat. Apa penyebab sholat selalu mengantuk? 2 kemungkinan. Pertama setan, kedua cacingan. Rasanya di Ketapang tak mungkin ada orang cacingan, karena di sini dekat laut ikannya mati sekali. Kalau di Jakarta ikan mati 6 kali, di Kuali aja kadang 2 kali. Goreng hari ini, besok goreng sekali. Di sini ikan segar-segar, udang segar-segar, tak mungkin kurang gizi. Berarti karena setan. Oh kalau gitu salah, jahat setan itu Pak Ustaz. Setan tak usah kaji lagi, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Setan datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Serius betul setan, serius dia mau masuk neraka. Makanya kalau ada orang sekali dakwah berhenti, kata setan, aku aja mau masuk neraka seserius ini, kau mau masuk surga santai. Surga mana tempat kau? Oleh sebab itu maka lawan setan, lawan. Kalian yang muda-muda lawan setan. Yang udah tua tak juga bisa melawan setan, kapan lagi? Oleh sebab itu maka tuh, yang pertama lawan. Yang kedua, buat komunitas hijrah. Bangga kita ketika ketemu komunitas. Tadi Ustaz Somad sebelum ceramah kita foto-foto dulu. Dengan apa? Komunitas hijrah, anak muda, panitia, prima hijrah. Kalian juga gitu, panitia hijrah. Pejuang subuh. Oh, besok subuh kita jumpa. Pejuang subuh. Pas zuhur tak datang. Datanglah istiqomah. Lalu kemudian setelah itu, apakah ada indikasi gangguan jin? Ruqyah. Jadi kalian yang ada arsi namanya. Kalau belum ada di Ketapang, buka cabangnya. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya di Az-Zikra, Ustaz Arifin Ilham, ada Ustaz Junaidi namanya. Nanti belajar Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Selesai ayat kursi, tak ada respon. Berarti bukan dia ganggu jin. Aku tak ada ganggu kata jin, memang dia aja muak. Jadi kadang kita kasihan juga sama jin. Sikit-sikit dia salah, sikit-sikit dia salah. Laki tak sembahyang di ruqyah, katanya dia ganggu jin. Laki main game online kena ganggu jin. Bencong pun kena ganggu jin. Ada bencong di ruqyah keluar jin. True story, kisah nyata. Di Pekanbaru ada tukang ustadz ruqyah, keluar jin. Jin apa namanya? Jin LGBT. Jadi rupanya jin itu pun ada juga bencong. Hati-hati. Waktu masih diganggu jin itu melambai dia.
kelingking ke atas. Begitu udah keluar turun. Jadi nanti kalau ada bencong-bencong tangkap, buat ruqyah masal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Itu jin bencong. Selama sakit almarhum abah ana tak bisa sholat. Bagaimana cara mengganti sholatnya? Kalau tidak bisa sholat tegak, maka didudukkan di kursi. Kalau tak bisa duduk di kursi, maka baring ke arah kiblat. Kalau tak bisa baring ke arah kiblat, maka telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, baru kita sembahyangkan. Kalau puasanya tinggal, bisa digantikan puasa. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Kalau puasa, tapi kalau sholat enggak, tak ada qadha sholat. Maka adik kita, kakak kita, sahabat kita, tetangga kita, kalau di rumah sakit, jangan ke rumah sakit nengok orang sakit bawa jeruk. Mana ada orang sakit makan jeruk? Habis jeruk itu dimakan satpam. Namun maaf Pak Satpam, bersedekah baik silakan. Kalau menengok orang sakit, bawakan tanah, ambil tanah, cium. Kalau ada bau kencing kucing, campakkan. Tapi kalau tak ada bau bersih, bawakan untuk tayam. Mereka di situ tak bisa mandi. Yang di ruang ICU mana bisa mandi? Kau kenapa tak sembahyang? Aku tak mandi. Kenapa tak mandi? Kata dokter kalau mandi mati. Ajarkan dia tayamum. Tepuk sekali, pukul ke wajah, tepuk lagi, pukul ke tangan. Debu dibagi 3. 1 buka debu, 1, 2, 3. Cincin sama jam dibuka. 1, 2, 3. Sambung 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Tidak dimasukkan tanah ke sini. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Mereka yang di rumah sakit itu ingin sholat. Dia selama ini berbuat dosa, banyak maksiat. Dia ingin sholat, hatinya tak tenang. Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kurang 10 menit kita ceramah 2 jam. Kurang 10 menit. Jarang-jarang saya ceramah sampai kurang 10 menit 2 jam. Ini hebat. Hebat. Kalau saya lanjutkan lagi jamaah ditahan, saya pingsan. Tanggung-tanggung orang Ketapang nih pengajian, tahan. Saya sangka tadi karena gerimis, saya tengok gerimis. Ini 20 menit selesai. Berhenti hujan. Lanjut ceramah 70 menit, nampaknya setengah jam lagi selesai. Kadang-kadang kita ceramah baru setengah jam, jamaah udah nguap. Ini tak ada yang nguap. Yang bertanya tadi tak datang. Alhamdulillah, ternyata pertanyaan yang masuk sampai tadi sore 200 pertanyaan. Andai dijawab sampai besok 600 pertanyaan. Kalau dijawab satu hari 1, 2 tahun baru selesai. Luar biasa Ketapang. Mudah-mudahan tema kita malam ini dikabulkan Allah SWT. Mudah hari ini menjadi pemimpin Ketapang masa depan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok dan Palu ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik.
Ketika cerita Palu baru ingat rupanya ada penggalangan dana. Tapi bukan untuk Palu, untuk supaya anak-anak muda selesai ceramah Ustaz Somad berhenti, ada lagi dengar ceramah. Bagaimana supaya ceramah ini berkelanjutan? Maka mesti ada radio anak muda Ketapang. Amin. Bagaimana radio mau berdiri? Doa sudah, tapi duit tak ada. Ya dana, ya dana. Tebarkan kota-kota. Mana kota? Udah kota. Kota, mana kota? Kenapa saya tak ada nampak? Kota-kota itu ke atas ini. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan pari, ikan paus, ikan hiu. Ada yang di bawah ini kan ikan teri aja. Ikan teri tapi 2 ton. Kota. Hasilnya nanti berdiri radio. Maka ceramah Ustaz tiap sore akan diperdengarkan insyaallah. Amin. Amin. Tebarkan. Sambil berdoa kita tetap menebarkan infak, zakat, wakaf, sedekah pagi semuanya. Tebarkan. Berlaku untuk semuanya juga bagi tim penangguh kami. Bisa juga untuk turun kembali dipandu langsung oleh Al-Mukarram. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Amin. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba. Selamatkan Ketapang dari malapetaka bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al sababana min hafazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati ini selalu berzikir mengingatmu ya Allah, wa syukrika, selalu bersyukur padamu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, kalau ada yang sakit di antara kami sehatkan ya Allah, sehatkan. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis ingin menikah mudahkan jodoh. Amin, amin, amin ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Allahumma ja'alna min muhibbi ali baitik, jadikan kami para pecinta habaib ya Allah. Amin ya Allah. Min muttabi'i nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bubar dengan tenang. Ambil sampah, tutup botol sampah, koran, kardus. Tunjukkan Islam agama yang bersih, tunjukkan Islam agama yang damai. Jangan lupa kita masih ada 2 majelis lagi besok subuh dan kajian di pesantren.